Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Oke, pada video kali ini kita bahas seputar gagal bayar ataupun telat bayar di sebuah platform Atom. Nah, di sini gue dapatkan informasi dari salah satu anggota grup Telegram gue, dan dia telat 1 hari DC-nya sudah nagih di luar kontak darurat. Wow, ini pantas banget, ini harus digalbay nih kalau kayak gini DC-nya nih. Nah, kalau kayak gini ya, bagaimana solusi dan tipsnya? Ya, untuk solusi dan tipsnya nanti gua akan berikan selesai gua berikan penjelasan terlebih dahulu. Dan di sini bagi teman-teman yang baru saja bergabung ataupun yang baru saja menonton di channel YouTube Terus Pinjol atau sudah mengikuti di media Terus Pinjol, silakan kalian bantu ya channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga klik tombol like-nya. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung di channel YouTube gua ataupun yang belum bergabung di grup Telegram gua, silakan kalian join saja bro. Untuk link grupnya ada di deskripsi. Dan bagi teman-teman yang mau belajar, mau tahu tentang informasi dunia pinjaman online, silakan kalian klik saja website gua, linknya tuh ada di deskripsi. Oke, kita langsung saja masuk ke topiknya ya bro. Di sini gue mendapatkan informasi dari salah satu anggota grup Telegram gue, sekaligus dia adalah nasabah dari Atom. Nah, Atom itu apa sih? Nah, Atom itu adalah layanan dari e-commerce ataupun dari paylater. Nah, dia bukan fintech ataupun bukan pinjaman online. Nah, Atom ini kalau kalian nggak ngerti ya, sama halnya dengan Shopee ataupun Kredivo ataupun dari Akulaku ataupun dari Home Credit. Nah, itulah kelompok-kelompok dari paylater. Nah, sudah paham kan itu antara paylater dan fintech itu berbeda ya bro. Kalau fintech itu adalah pinjaman online. Nah, kalau paylater itu adalah e-commerce ya. Artinya kalian diberikan modal untuk membelanjakan saldonya ya ataupun limitnya. Tidak bisa diambil tunai. Kalau pinjaman online dia hanya bisa memberikan uang tunai. Kalau paylater tidak bro, seperti itu ya, gambaran lebih gampangnya yang kita cerna. Oke, kita langsung saja bahas penjelasannya. Nasabah ini ya, dia mengadukan ke dalam grup Telegram Tulus Pinjol, dan dia menginformasikan bahwasanya dia telat 1 hari di sebuah platform Atom, tetapi DC-nya menagihnya ternyata di luar kontak darurat ataupun di luar kondar. Nah, ternyata DC-nya ini menghubungi nomor dari suami dari nasabah ini. Nah, sedangkan kontak darurat yang dia cantumkan pada Atom ini itu tidak termasuk dari suaminya. Nah, itu kan jelas ya. Nah, terus suaminya ini memberikan informasi kepada istrinya bahwasanya ada penagihan dari si Atom. Akhirnya si ibu ini merasa dia takut ya, ataupun merasa dia takut diomelin sama suaminya, ataupun dia belum mengerti ataupun belum paham tentang dunia pinjaman online. Akhirnya pada hari itu si nasabah ini bergegas untuk membayarnya. Wow, hebat juga DC ya, bisa seperti itu ya, nasabah langsung buru-buru membayarnya. Nah, bagi teman-teman, jangan lakukan hal seperti itu, buru-buru untuk membayar. Ya, membayar itu jangan karena takut. Kalau kalian memang punya uang ya bayar. Kalau misalkan nggak punya uang ya nggak usah dibayar dulu ya bro. Itu satu. Yang kedua adalah di sini untuk solusi dan tipsnya bagaimana ketika DC pinjaman online ataupun dari paylater, khususnya ini yang legal ya. Kalau dia nagih di luar kontak darurat itu bagaimana sih? Nah, kalau menurut pribadi gua, kalau DC-nya sudah seperti itu, sudah nakal, sudah berani melanggar aturan, kalau menurut pribadi gua ya gua galbay ya. Gua galbay biar dia tahu rasa gitu loh. Kalau sudah digalbay, maka si DC-nya tidak dapatkan target ataupun tidak dapatkan komisi. Kalau sudah dia tidak dapatkan komisi, maka DC-nya akan terancam dipecat atau tidak dapatkan insentif. Begitu aja, bro. Kalau DC berani kurang ajar sama nasabah, lakukan seperti itu aja bro. Nah, di sini gue bukan untuk mengajarkan kalian untuk galbay, tapi bagaimana cara menghadapi dan solusi dan tipsnya. Nah, itu tadi sebagian dari solusi dan tipsnya. Tapi di sini gue akan beri lebih banyak lagi bagi teman-teman yang belum paham ataupun belum mengerti.
Dan untuk masalah ini nanti akan gue tampilkan juga screenshotnya di sini ya bro. Untuk solusinya bagaimana? Untuk tipsnya bagaimana? Ketika kalian mau jatuh tempo ataupun mau telat bayar ataupun memang mau niat galbay, pastikan kalian sudah mengerti tentang pinjaman online ataupun tentang paylater ataupun pinjaman online ya. Itu kalian harus bisa mengerti dulu, harus bisa paham dulu. Nah, kalau kalian sudah paham, sudah mengerti, tentunya kalian tidak akan takut lagi di tengah jalan ataupun memasuki jatuh tempo. Untuk kalian yang sedang mau masuk jatuh tempo ataupun sedang mau telat bayar, di sini kalian harus bisa perhatikan baik-baik. Ketika DC ya, ataupun kalian sudah mau telat jatuh tempo ataupun sudah mau telat pembayaran, kalian ya harus bisa mengkondusifkan isi kontak kalian. Itu satu. Yang kedua adalah jangan pernah membalas pesan DC ataupun jangan pernah merespon dari pesan DC. Mau dia kata-katanya A, B, C, D, biasanya kan DC-DC sekarang ini dia itu menagihnya dengan cara-cara membawa pasal ataupun dengan cara-cara indikasi untuk memalukan kalian. Nah, jadi kalau seperti itu, saran gue adalah ketika DC-nya sudah menghubungi Kondar, walau kalian sudah telat 1 hari, 2 hari, 3 hari ataupun seminggu, kalau DC-nya sudah menghubungi kontak darurat, itu kalian bisa himbaukan kepada teman, bilang saja itu adalah modus penipuan, jangan pernah direspon, silakan lakukan blokir dan jangan pernah membalas pesannya itu. Nah, bagaimana dengan kalau misalkan desanya ini sudah keluar Kondar, itu caranya sama bro dengan poin yang pertama, suruh mereka jangan pernah merespon ataupun jangan pernah membalas pesannya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana? Untuk kalian yang telat bayar ataupun gagal bayar ketika DC-nya sudah menghubungi Anda, sama halnya, yaitu jangan pernah membalas pesannya. Lebih baik blokir saja bro. Blokir, jangan pernah meresponnya, jangan pernah membalasnya, udah cuekin aja. Mau dia ngomong A, B, C, D gitu kan, udah diamin aja. Memang kayak gitu kok bro. Cara-cara DC pinjaman online legal menagih nasabahnya memang seperti itu. Banyak kok di channel-channel gua ataupun di website gue, itu gue sudah publik bro. Ya, sudah banyak banget kejadian seperti itu. Jadi ya saran gua adalah lakukan blokir saja udah. Tapi kalau bagian yang mengerti tentang dunia pinjaman online, silahkan kalian kadali saja ataupun kalian ledeki saja DC-DC seperti itu. Biar mereka malu sendiri bro, siapa dirinya. Jadi ya kayak gitu. Nah, itu adalah seputar nasabah dari platform Atom. Sudah telat 1 hari, sudah nagihnya di luar kontak darurat. Nah, itulah tips dan solusinya. Tapi bagi teman-teman, di sini gua akan berikan sedikit penjelasan ataupun himbauan kepada teman-teman. Kalau kalian memang kondisinya gak ada uang, ya memang gak ada uang gitu kan, sama sekali memang gak ada uang, mau bayar susah gitu kan. Saran gua yaitu jangan pernah memaksakan untuk membayar, apalagi kalian memaksakan membayar itu dengan cara meminjam lagi ataupun meminjam di sebuah aplikasi lain ataupun minjam ke teman, lalu uang dari hasil pinjaman ini kalian bayar untuk pinjol. Sama halnya kalian minjem di pinjol lagi, terus cair, terus dananya kalian bayar lagi di pinjol yang kalian telat bayar ataupun yang sudah gagal bayar. Ini jangan bro, jangan dilakukan. Kenapa jangan dilakukan? Karena ini akan menambah beban masalah Anda gitu. Jangan menambah-nambah lagi masalah kalian. Cukup kalian punya satu masalah aja. Kalau sudah memang telat bayar, ya sudah telat bayar. Kalau kalian ya berurusan dengan pinjaman online, itu hanya perdata saja. Ini khusus yang legal ya, bukan yang ilegal. Kalau yang ilegal, kalian telat bayar ataupun gagal bayar, udah nggak usah dibayar bro. Memang kita wajib banget untuk menggalbay pinjaman online ilegal, karena itu adalah ya karena mereka itu sudah nggak punya aturan, sudah nggak patuh dengan aturan negara. Jadi wajib banget digalbay dan jangan pernah membayarnya sepersen pun. Ya itu bagi yang ilegal. Kalau yang legal ya sudah gitu aja. Kalian punya uang,
kalian negosiasi aja bro, bayar pokoknya. Kalau misalkan nggak ada uang, ya udah nggak usah dibayar. Ya, untuk keluar kondar kalian tuh ya nggak usah lah, nggak usah dipikirin namanya rasa malu gitu kan. Namanya hidup itu pastilah ada aja ya, tapi jangan selalu memendam rasa malu yang ada di dalam diri kalian bro. Jangan seperti itu. Kalau kalian terus-terusan memendam rasa malu, kapan kalian mau majunya? Ya harus bisa berontak, harus bisa berubah bro. Ya jangan seperti itu terus. Dan bagi teman-teman yang saat ini memang nggak bisa minjem lagi di pinjaman online, kalian nggak usah lagi mencari-cari cara-caranya bagaimana bisa minjem, jangan bro. Mendingan berhenti saja. Nggak bagus kalau misalkan kayak gitu terus, ikut-ikutan pinjol lah, pinjaman online lah. Ya akhirnya kalian nanti belangsak sendiri. Mendingan stop dan udahan saja bagi yang sekarang memang telat bayar ataupun yang sudah blacklist datanya. Dan bagi teman-teman di sini juga yang misalkan kalian mau mencoba meminjam di sebuah aplikasi pinjaman online, gue sarankan kalian nggak usah lah pinjam-pinjam di pinjaman online. Bener bro, itu nggak bagus banget karena banyak banget terjadi ya. Kemarin baru saja gue publik itu ya, gara-gara dia telat bayar ataupun diincar sama DC pinjaman online, ini nasabahnya nekat banget bro. Ya, membobol berangkas minimarket, sedangkan dia bekerja di minimarket ya bro. Artinya dia karyawan dari minimarket, dia membobol berangkas dari tempat dia bekerja, dan ternyata nasabah ini adalah atau pelakunya ini dia ternyata wanita ya, perempuan loh, berani banget nekat melakukan seperti itu. Nah itu dia, untuk kalian yang nggak ngerti pastilah akan melakukan tindakan-tindakan yang nggak semestinya kalian lakukan. Jadi gua sarankan bagi teman-teman yang nggak paham, silakan gabung saja di grup Telegram gua, atau kalian bisa menyimak video ini sampai selesai karena banyak banget informasi ataupun edukasi yang lainnya tentang pinjaman online. Mungkin itu saja yang gue bisa sampaikan informasi pada malam hari ini tentang Atom keluar kondar. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.